Bismillahirrahmanirrahim. Kaum kafir Quraisy melihat bagaimana tersebarnya Islam dengan pesat dan melihat betapa banyaknya pemeluk Islam, ditambah lagi dengan kabar dari Habasyah tentang bagaimana kaum muslimin di sana sangat dihormati, disambut dan diterima oleh Raja Najasyi dengan baik. Itu semua membuat kaum kafir Quraisy Makkah semakin menggila. Kekesalan mereka memuncak tatkala melihat utusan mereka kembali dengan kegagalan, yaitu Amr dan Abdullah. Setelah kedua orang ini, utusan ini diusir oleh Najasyi, mereka sepakat untuk membalaskan dendam dengan memboikot Nabi SAW beserta sanak kerabatnya, yaitu yang tergolong dari keluarga Abdul Muthalib dan keluarga Hashim. Akhirnya sepakat, mereka berkumpul dan sepakat, dan mereka membuat sebuah kesepakatan yang tertulis dalam bentuk memorandum. Siapa yang menulisnya? Yang menulisnya adalah Mansur bin Ikrimah bin Amir. Mansur bin Ikrimah bin Amir. Kabarnya Nabi mendoakan orang ini dan tangannya lumpuh, gitu. Orang ini yang menulis kesepakatan itu. Apa isi kesepakatan itu? Yang pertama isinya adalah mereka sepakat dan berjanji bahwa tidak boleh menikahi atau dinikahi oleh salah satu dari dua keluarga ini, yaitu keluarga Abdul Muthalib atau keluarga Hashim. Yang kedua isinya adalah tidak boleh menjual atau membeli sesuatu barang dari salah satu dari keluarga Abdul Muthalib atau keluarga Hashim. Ini benar-benar mereka diboikot, diasingkan. Tidak boleh berjualan, tidak boleh membeli, tidak boleh bergaul, sampai tidak boleh menikah. Kemudian kertas tersebut kertas tersebut yang sudah ditandatangani, yang situ ada namanya para pemimpin-pemimpin Quraisy yang sepakat. Kertas tersebut ditempel di dinding Ka'bah agar semua orang membacanya dan semua orang tahu. Alhasil dua keluarga itu yaitu keluarga Abdul Muthalib dan keluarga Hashim, mereka berkumpul di kediaman Abu Thalib. Mereka berkumpul jadi satu di situ karena mereka diboikot. Mereka disisihkan dari masyarakat, tidak disapa atau tidak ditegur, tidak boleh juga dibantu. Nah, kecuali Abu Lahab. Abu Lahab ini kan paman Nabi. Abu Lahab ini malah bergabung dengan kafir Quraisy dalam memboikot keluarganya sendiri, keluarga Abdul Muthalib. Nah, akibat dari boikot ini Nabi dan keluarganya menderita kelaparan sampai karena tidak ada yang bisa dimakan, mereka memakan dedaunan. Subhanallah. Suara tangis bayi, anak-anak yang kelaparan di siang hari tengah malam terdengar di mana-mana. Hal ini terjadi pada tahun ke-7. Pada tahun ke-7 setelah kenabian. Jadi boikot ini berjalan selama 3 tahun. Bayangkan, selama itu mereka tidak bisa belanja, tidak bisa berdagang, tidak diajak ngobrol, tidak diajak bergaul, betul-betul dianggap orang asing. Khadijah radhiyallahu anha mengeluarkan semua harta yang beliau miliki untuk membantu Nabi SAW dan keluarga Nabi SAW. Tapi masa boikot yang tidak sebentar ini menguras semuanya. Sekaya apapun Khadijah,
ya habis juga hartanya, karena bisnisnya tidak berkembang, tidak bisa berdagang dan tidak bisa apa-apa. Tidak sedikit yang meninggal dunia karena wabah penyakit yang timbul akibat kelaparan. Ini betul-betul ujian yang sangat berat bagi Nabi dan keluarga Nabi SAW. Mereka telah melalui itu semua. Generasi kita sekarang dengan mudah bisa menikmati nikmatnya Islam. Ya. Nikmat Islam yang kita rasakan sekarang ini adalah hasil dari apa yang pernah mereka orang-orang terdahulu lalui. Boikot itu berjalan selama 3 tahun. Bayangkan 3 tahun. Mungkin tahun pertama masihlah ada cadangan makanan, beras, segala macam kurma kering. Tapi tahun kedua, tahun ketiga, begitu juga halnya dengan Khadijah. Walaupun hartanya banyak, mungkin tahun pertama, tahun kedua masih ada, masih bisa dia handle, karena yang dia bantu bukan 1-2 keluarga, orang banyak. Itu dia. Nah, boikot ini berjalan selama 3 tahun, ya, dari tahun ke-7 sampai tahun ke-10. Ya, akhirnya Allah sudahi bencana ini, ujian ini, dengan diawali, yaitu dengan Allah menggerakkan hati seorang pembesar Quraisy yang bernama Hisham bin Amir bin Rabi'ah. Hisham bin Amir bin Rabi'ah. Allah getarkan hati orang ini, pemimpin Quraisy ini, ya. Allah sadarkan. Kemudian orang ini berjalan menemui dan mengumpulkan, mengajak orang-orang Quraisy yang kelihatannya tidak setuju ataupun masih ragu-ragu dengan boikot tersebut. Karena tidak semua orang Quraisy setuju. Masih ada juga yang memiliki rasa iba dan kasihan terhadap keluarga Abdul Muthalib dan keluarga Hashim. Ya, singkat cerita, terkumpullah 5 orang pemimpin Quraisy, orang-orang yang disegani, ya. Mereka ini berlima membuat siasat, mengatur bagaimana caranya nanti agar pendapat kita bisa didengar dan diungkapkan di depan pemimpin-pemimpin Quraisy yang lain. Ya. Nah, tibalah waktu yang tepat, yaitu pada saat kaum Quraisy berkumpul di majelis mereka. Ya. Biasa mereka sering berkumpul membahas hal-hal yang sedang terjadi. Para pemimpin-pemimpinnya itu kumpul di situ. Nah, 5 orang ini mulai beraksi. Pertama, berdirilah Zuhair bin Abi Umayyah. Zuhair bin Abi Umayyah berdiri dan berkata, "Wahai penduduk Makkah, kok tega kalian? Kok tega sekali kalian ini? Kalian makan makanan enak, bercengkrama dengan keluarga, sedangkan anak cucu Abdul Muthalib dan Hashim, kita saksikan, kita lihat mereka kelaparan dan mati karena tidak ada yang bisa dimakan. Demi Allah, saya mulai tidak nyaman dengan kondisi ini. Saya mulai tidak nyaman duduk seperti ini. Kalau boikot ini kita tidak hentikan sekarang juga." Kata siapa? Kata Zuhair. Kemudian berdirilah orang yang kedua. Kemudian orang yang ketiga, orang yang keempat, orang kelima berdiri. Mereka saling menguatkan pendapat satu sama lain. Ya, ini sebenarnya sudah direncanakan yang seperti ini. Jadi 5 orang ini sudah berencana sebelumnya bagaimana mereka mengungkapkan nanti
pendapat mereka dan bagaimana mereka saling menguatkan pendapat mereka. Ya. Berdirilah Zuhair, kemudian orang kedua, orang ketiga, orang keempat mengatakan hal yang sama dan setuju dengan pendapat itu. Sehingga tibalah giliran Mut'im bin Adi. Namanya Mut'im bin Adi. Dia berkata, mari kita sobek itu kertas memorandum itu, kertas boikot itu. Mereka menyeru dan mengajak kaum Quraisy yang lainnya untuk menyobek kertas boikot yang ditempel di dalam Ka'bah selama 3 tahun. Ya. Mut'im bin Adi mengajak semua orang yang hadir di situ untuk ke Mekah, untuk ke Ka'bah, untuk merobek perjanjian itu, perjanjian kesepakatan untuk boikot dua keluarga ini. Ya, akhirnya mereka semuanya berjalan menuju ke Ka'bah. Nah, saat mereka masuk, ternyata kertas perjanjian itu sudah habis dimakan rayap, kecuali sisa kalimat yang bertuliskan Bismillah Allahumma. Nah, jadi kertas yang besar itu yang terdapat nama-nama kaum kafir Quraisy yang bertanda tangan, habis semua dimakan rayap, kecuali sisa sedikit kertas yang bertuliskan nama Bismillah Allahumma, itu nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abu Jahal juga hadir pada saat itu. Orang ini tidak tahan. Dia mulai curiga. Dia mendengar dan melihat, menyaksikan dari awal kejadian itu. Dia tidak tahan. Nah, kemudian dia berkata, ini makar, ini pasti makar ini yang sudah direncanakan sebelumnya, kata Abu Jahal. Tapi apalah daya, kertas sudah disobek dan boikot sudah resmi dibatalkan. Singkat cerita, pada hari itu bebaslah Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim. Mereka kembali berbaur dengan masyarakat seperti sebelumnya, seperti sedia kala. Alhamdulillah. Ya, walaupun sudah bebas, tapi boikot itu selama 3 tahun itu menyisakan atau mengakibatkan Abu Talib sakit dan meninggal dunia. Abu Talib, pamannya Nabi SAW. Beliau adalah benteng yang kokoh, benteng Nabi SAW yang menghalangi antara Nabi SAW dengan kafir Quraisy. Sehingga waktu Abu Talib sakit, ya, ketika Abu Talib sakit parah, para pembesar Quraisy itu datang mendatangi Abu Talib. Ya, mereka datang mendatangi Abu Talib. Mereka meminta Abu Talib untuk menyerahkan Muhammad. Ya. Mereka mengatakan akan memberikan harta dan kedudukan untuk Muhammad asalkan dia mau berhenti berdakwah. Mereka juga berjanji kepada Abu Talib untuk nanti ke depannya mereka tidak akan menyakiti atau mengganggu Muhammad lagi. Mereka berjanji kepada Abu Talib. Abu Talib menyadari dirinya yang sedang sakit dan tidak akan sembuh. Abu Talib yang sangat sayang dengan keponakannya mulai memikirkan keponakan tersayangnya nanti apabila dirinya sudah mati nanti. Dia mulai berpikir. Nah, karena ada tawaran dari pembesar-pembesar Quraisy ada tawaran bahwa mereka tidak akan menyakiti Nabi nanti setelah beliau meninggal, dan Abu Talib pun dalam keadaan dirinya sedang sakit parah. Akhirnya apa? Akhirnya Abu Talib memanggil Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, wahai anak keponakanku, anak saudaraku, wahai nak, mereka ini, para pembesar-pembesar Quraisy datang dan telah berjanji kepadaku bahwa mereka tidak akan menyakitimu dan mereka akan memberikanmu semua yang kau inginkan. Bagaimana nak? Apakah kamu setuju? Tanya Abu Talib. Nabi SAW menjawab, paman, wahai pamanku, saya tidak minta harta, tidak minta apa-apa, hanya satu yang saya minta, yaitu mereka mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu saja paman, itu aja yang saya minta. Abu Jahal di situ hadir berkata,
apakah kamu mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi satu? Wahai Muhammad, kamu ini sangat aneh, katanya. La ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya kamu menyuruh kami untuk menjadikan Lata, Uzza, Hubal itu kita tinggalkan itu semua dan kita hanya menyembah Allah. Aneh kamu ini wahai Muhammad, kata Abu Jahal. Ya. Kemudian kawan-kawannya, yaitu Abu Jahal dan kawan-kawannya, pergi keluar sambil mengatakan, sudahlah, tidak usah berharap lagi kepada orang ini, kepada Muhammad, katanya. Dia sangat gigih. Biarin aja. Yang penting kita tetap bertahan pada keyakinan dan agama nenek moyang kita, kata mereka sambil keluar dari rumah Abu Talib. Taib. Semakin hari penyakit Abu Talib semakin parah. Nabi SAW kembali menjenguk pamannya. Tapi hari itu sudah duluan orang-orang kafir Quraisy itu berkumpul lebih dulu di situ. Ya. Saat Nabi SAW datang mau menjenguk pamannya, di situ sudah ada pembesar-pembesar Quraisy. Ya, orang-orang kafir Quraisy di situ sudah mengelilingi Abu Talib. Ya, karena Abu Talib sedang sekarat. Nabi melihat pamannya yang sudah sekarat itu, sudah tidak ada harapan untuk hidup lagi. Nabi berbisik. Nabi mengatakan kepada pamannya, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata Nabi SAW, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimat itu saja, dengan kalimat itu kelak aku akan membelamu di hadapan Allah di hari kiamat. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan kalimat itu nanti aku akan berhujjah di hadapan Allah, akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir Quraisy itu berkata, wahai Abu Talib, apakah kamu benci kepada agama nenek moyangmu? Abu Talib berkata, tidak. Aku tetap di atas jalannya atau agamanya Abdul Muttalib. Ya, kemudian Abu Talib setelah itu menghembuskan napas terakhir. Betapa sedihnya Rasulullah SAW atas kematian pamannya. Orang terdekatnya mati dalam keadaan kafir. Dengan meninggalnya Abu Talib, sungguh Nabi SAW sangat-sangat sedih. Allah menghibur nabinya dengan menurunkan ayat ke-56 dalam surah Al-Qasas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki, dan Dia Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku akan berdoa untukmu wahai pamanku, aku akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pamannya mati dalam keadaan tidak beriman, Rasulullah SAW ingin mendoakan pamannya agar Allah ampuni. Melihat jasa pamannya yang begitu besar, Rasulullah SAW berniat untuk berdoa dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pamannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya dengan menurunkan dalam surah At-Taubah ayat 113, Allah menjelaskan kepada nabinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Artinya, tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan
ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya sendiri. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Lalu Allah lanjutkan dengan menjelaskan kondisi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang dulu pernah berdoa untuk bapaknya. Kita bacakan. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa 'an maw'idatin wa'adaha iyyah. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Di sini Allah melarang nabinya untuk mendoakan ampun kepada pamannya. Kemudian Allah juga menjelaskan kepada nabinya, menceritakan kepada nabinya kisah Nabi Ibrahim. Nasib mereka hampir sama. Nabi Ibrahim bapaknya pun masuk neraka, musuh Allah. Ya, sebagaimana paman Nabi SAW juga mati dalam keadaan kafir. Jadi Nabi Muhammad SAW dihibur dengan cerita Nabi Ibrahim yang sama, bahwa bapaknya Nabi Ibrahim pun mati dalam keadaan kafir. Gitu. Perjuangan Nabi SAW mendakwahi pamannya tidak berhasil ternyata. Pada akhirnya Abu Thalib tetap berada di dalam neraka. Nabi SAW mengabarkan bahwa Abu Thalib mendapat keringanan azab di neraka. Di neraka yang paling atas, yang paling ringan. Nabi kabarkan bahwa Abu Thalib di dalam neraka itu dipakaikan sendal di kakinya yang membuat kepalanya mendidih. Nauzubillah. Jadi dia pakai sendal, kepalanya mendidih. Itu adalah seringan-ringannya azab di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana dengan azab yang paling pedih? Ya, setelah meninggalnya Abu Thalib, kurang lebih 50 hari setelah itu meninggallah Khadijah radhiyallahu anha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah demi musibah telah menerpa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Betapa sedihnya beliau kehilangan dua sosok penting dalam dakwah dan kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama pamannya, ibarat benteng yang kokoh yang melindungi beliau selama ini dari kejahatan kaum kafir Quraisy sehingga dakwah beliau pun lancar gitu. Yang kedua, Khadijah, istri beliau, orang yang selalu menghibur, yang bisa menghilangkan duka lara Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat mencairkan semua masalah, tempat beliau kembali saat ada kekhawatiran atau ketakutan, tempat beliau bersandar yang sangat nyaman sehingga semua beban dakwah yang begitu berat seketika itu melebur, hancur dengan kelembutan dan kebaikan Khadijah. Ya, setelah beliau pulang, apapun masalah di luar rumah, seberat apapun masalah di luar rumah, beliau kalau sudah pulang bertemu dengan Khadijah, semua beban itu hilang. Begitu cintanya Nabi SAW kepada Khadijah, dan begitu luar biasanya Khadijah sehingga bisa membuat Nabi seperti itu. Khadijah yang keutamaannya keutamaannya itu tidak akan cukup saya akan ungkapkan di sini. Khadijah yang cintanya tidak bisa menghilang dalam hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam walaupun sudah bertahun-tahun, tidak bisa menghilang di telan masa. Walaupun Khadijah sudah lama meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengingat dan mencintai Khadijah. Satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa Aisyah kalahkan.
Tidak bisa Aisyah kalahkan dalam hal cinta. Ya, satu-satunya istri Nabi yang membuat Aisyah cemburu. Ya. Waktu Khadijah meninggal saja Aisyah begitu cemburu, apalagi bagaimana apabila Khadijah sama-sama hidup bersama Aisyah. Luar biasa. Semoga para istri dan para ibu-ibu ataupun para anak-anak putri kita bisa mengikuti jejak Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah meninggalnya Abu Talib, kaum kafir Quraisy semakin berani menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencoba berdakwah di luar Mekah, berharap mendapatkan dukungan dan perlindungan layaknya Abu Talib yang bisa menggantikan pamannya, yang bisa melindungi beliau dari kejahatan kaum kafir Quraisy. Beliau keluarlah menuju Taif, yang dituju adalah Taif. Dengan penuh harapan beliau keluar menuju Taif. Beliau berencana mendatangi pemimpinnya, pemimpin Taif pada saat itu. Pemimpin Taif pada saat itu adalah dari kaum kabilah Saqif, Bani Saqif. Bani Saqif, ya. Saat itu Bani Saqif dipimpin oleh 3 bersaudara. Namanya Abdu Yalail. Yang kedua Mas'ud, dan yang ketiga Habib bin Amr bin Umair. Habib bin Amr bin Umair. Salah satu dari mereka beristrikan wanita dari Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mendakwahi mereka. Siapa itu? Abu Yalail, Mas'ud, dan Habib. Ketiga orang ini adalah pemimpin suku Saqif. Suku Saqif adalah yang menguasai daerah Taif pada saat itu. Ya, ketiga orang ini baik Abu Yalail atau Mas'ud dan Habib berasal dari bapak yang sama. Bapaknya namanya Amr bin Umair. Ya, jadi Abu Yalail bin Amr bin Umair, Mas'ud bin Amr bin Umair, Habib bin Amr bin Umair. Ya, 3 orang ini pemimpin Taif pada saat itu. Rasulullah SAW mendatangi mereka dan mendakwahi mereka. Ya, datang dan mendakwahi mereka. Rasulullah menjelaskan begini bahwa beliau adalah seorang nabi. Beliau jelaskan panjang lebar. Namun mereka bertiga menolak. Ya. Yang pertama berkata, saya bertaruh, saya yakin jika kamu seorang nabi, maka saya akan membuang kiswah. Saya berani membuang kiswah Ka'bah. Ya, saya akan menelanjangi Ka'bah. Perbuatan ini dianggap kriminal ya pada zaman itu. Ya. Orang yang pertama ini mengatakan, kalau kamu betul-betul nabi, saya berani membuang kiswah Ka'bah. Artinya dia sangat tidak percaya bahwa dia adalah seorang nabi, begitu. Orang kedua berkata, kok kamu yang menjadi nabi? Kok bisa-bisanya kamu yang menjadi nabi? Apakah nggak ada orang lain selain kamu? Gitu katanya. Mengolok, ejekan. Orang yang ketiga berkata, kalau saya no comment katanya. Sebab kalau betul kamu seorang nabi, maka kamu orang yang berbahaya. Jika saya salah-salah bicara, ya, maka saya akan kena azab. Tapi jika kamu nabi palsu, maka kamu tidak pantas dan tidak layak untuk saya ajak bicara. Maka saya no comment, kata orang yang ketiga nih, pemimpin yang ketiga nih. Melihat reaksi mereka bertiga, Rasulullah SAW ya bangkit pulang, karena beliau berpikir, jika pemimpinnya saja menolak dakwah ini, maka sulit bagi rakyat biasa penduduk Taif untuk
mau menerima dakwah ini. Pemimpinnya saja menolak, apalagi rakyat biasa atau bawahannya. Inilah bukti bahwa beliau hikmah dalam dan bijaksana dalam berdakwah. Beliau ke Taif langsung mendatangi pemimpinnya, karena jika seorang pemimpin menerima dakwah itu, maka rakyat yang dipimpinnya akan mudah menerima dakwah itu. Tapi jika sebaliknya pemimpinnya tidak menerima dakwah itu, maka susah. Oleh sebab itu Nabi cerdas dalam berdakwah, punya strategi. Kemudian saat Rasulullah SAW berjalan pulang, tiba-tiba beliau diteriaki oleh penduduk Taif, oleh anak-anak, budak-budak, dan orang-orang gila. Mereka disuruh melempari Rasulullah SAW sambil diteriakin, pergi sana gitu. Rasulullah SAW mempercepat langkahnya agar terhindar dari batu-batu yang dilemparkan, tetapi tetap saja mengenai badan beliau SAW. Bahkan kaki beliau berdarah kena batu. Semua ini ternyata adalah ulah dari 3 bersaudara itu, pemimpin Taif tadi itu. Itu ternyata menyebarkan berita, karena tidak ada orang yang tahu bahwa Nabi datang kecuali orang yang 3 ini. Orang yang 3 ini ternyata menyebarkan berita dan menghasut penduduk Taif untuk mengusir Nabi SAW, untuk memperolok-olok Nabi SAW. Ya, betapa lelahnya Nabi kita SAW berdakwah sehingga kita bisa menikmati Islam ini. Tidak hanya lelah fisik ya, tetapi perasaan. Saat Nabi datang ke Taif, bagaimana perasaan beliau? Sedang sedih beliau itu. Sedang sedih ya, karena dirundung kesedihan akibat kematian paman dan istri beliau. Dalam keadaan itu beliau berjalan menuju Taif ya. Setelah sedih, dia lelah lagi berjalan ke Taif ya, sambil berharap akan ada secercah harapan di Taif. Tapi apa yang beliau dapatkan? Hanya capek jasmani dan rohani. Perjalanan yang jauh dalam keadaan diselimuti kesedihan, berharap secercah harapan di luar Mekah, tapi apa yang beliau dapatkan di Taif? Malah kelelahan dan hinaan, malah menjadi kelelahan dan hinaan. Kelelahan beliau itu malah menjadi bertumpuk-tumpuk. Setelah menghindari penduduk Taif yang mengusir dan melempari beliau duduk bersandar di tembok kebun anggur miliknya 2 bersaudara, Utbah bin Syaibah. Ini Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Ya, kedua anaknya Rabi'ah. Di situ saat Nabi bersandar beristirahat dalam keadaan kaki berdarah, capek, ya, kemudian sedih, Jibril datang menawarkan kepada Nabi SAW, mengatakan bahwa jika engkau setuju wahai Nabiullah, saya akan membalaskan perbuatan mereka. Saya akan membalikkan, mengangkat kota Taif ini, saya akan balik, saya akan hancurkan. Tapi Rasulullah SAW menolak, jangan. Beliau berharap di masa depan kelak ada anak cucu dari orang-orang Taif yang akan masuk Islam. Masya Allah, akhlak yang beliau ajarkan kepada kita sangatlah tinggi. Beliau ajarkan kepada kita betapa sabar dan pengasih beliau sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau setuju pada saat itu, maka kita tidak akan mengenal Taif yang sekarang ini. Pasti sudah hancur. Ya, masih di tempat itu, setelah berteduh dan merasa lebih tenang, beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengangkat tangannya dan berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fi wa quwwati. Allahumma ilaika ashku dha'fi wa quwwati. Ya Allah, kepadamu aku laporkan betapa lemahnya aku, betapa dhaifnya aku.
wa qillati hilati, betapa sedikitnya hilati, apa namanya itu, upaya dan dayaku. Ya Allah, betapa lemahnya aku, betapa sedikitnya upaya dan dayaku. Ya Arhamar Rahimin, Anta Rabbul Mustad'afin, wa Anta Rabbi, ila man takiluni. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Engkau adalah Tuhannya al-mustad'afin, orang-orang yang lemah. Wa Anta Rabbi, dan Engkau adalah Tuhanku. Engkau Tuhannya orang-orang yang lemah, dan aku adalah orang yang lemah. Engkau adalah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapa Engkau serahkan aku, wahai Allah. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, saya tidak peduli kepada yang lain asalkan Engkau tidak murka kepadaku, tidak marah kepadaku, ya Allah. Walakin afiyatuka awsa'uli, walakin afiyatuka awsa'uli, a'udzu binuri wajhika alladhi asyrakta lahu dhulumat wa salhi alaihi amrud dunya wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah min an tunazzala bi ghadabuk aw yahilla alayya sakhtuk lakal atubi hatta tarda wala haula wala quwata illa billah. Yani beliau curhat dengan merendahkan dirinya, kelemahan beliau, kemudian beliau mengatakan, jangan kau serahkan aku kepada selain dirimu, dan seterusnya. Ya, setelah beliau selesai mencurahkan isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini lataif sebentar, ini faedah sebentar ya. Ya, kata orang kalau sudah kita curhat itu bisa tenang hati kita. Jadi sebaik-baik tempat curhat adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau curhat kepada manusia nanti akan di forward, akan di sharing apa yang kita curhatkan itu. Setelah kita curhat kepada manusia tidak bisa membantu. Yang ada malah aib kita terbongkar. Jadi lebih baik curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan di-share oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Nabi SAW yang beliau lakukan ini, beliau keluarkan keluh kesah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mencurahkan semua isi hati beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kejadian itu saat beliau berdoa, saat beliau mencurahkan isi hatinya, Utbah dan Syaibah melihat Rasulullah SAW yang sedang berdoa dan bersandar. Utbah dan Syaibah ini yang memiliki kebun anggur, di mana Nabi SAW di situ sedang berteduh. Ya. Utbah dan Syaibah ini melihat Nabi SAW dalam keadaan yang sangat perlu dikasihani. Ya. Keadaan beliau bagaimana? Perjalanan jauh dari Mekah ke Taif, kemudian dari Taif diusir sambil berlari-lari. Ya, bagaimana bisa kita bayangkan bagaimana kondisi beliau. Nah, Utbah melihat itu, Utbah dan Syaibah melihat itu, iba, ada rasa iba, kasihan. Mereka memetik anggur, ya, mereka memetik beberapa ranting anggur untuk dikasih kepada Rasulullah SAW. Ya. Salah satu dari mereka memanggil budaknya. Budak mereka itu bernama Addas. Ya. Dipanggilnya Addas, ya, disuruh mengantarkan anggur yang sudah ditaruh di atas wadah yang bersih. Katanya, Addas, kau kasih orang itu. Kasih anggur ini kepada orang itu. Ya. Kemudian Addas mendekat dan berkata kepada Nabi SAW, silahkan Tuhan, makanlah ini, katanya. Lalu Rasulullah SAW mengambil anggur tersebut sambil mengatakan sebelum makan, Bismillah. Addas mendengar doa tersebut, mendengar kalimat Bismillah, dia berkata,
Kalimat ini tidak akan mungkin diucapkan oleh penduduk Taif. Ya, penduduk Arab tidak mungkin akan diucapkan oleh penduduk Arab, apalagi orang-orang Taif, yaitu bismillah. Nah, mendengar itu Nabi bertanya, "Emang kamu berasal dari mana wahai Adas? Apa agamamu?" Adas menjawab, "Saya Nasrani. Saya agama Kristen dan berasal dari kota Nainawa." "Oh," kata Nabi SAW, "Nainawa, satu kampung dengan seorang laki-laki soleh bernama Yunus bin Matta." Adas bingung. "Bagaimana kamu tahu tentang Yunus?" kata Adas. Nabi menjelaskan, "Yunus bin Matta adalah seorang nabi, seperti aku juga nabi. Ya, kami bersaudara, saudara seiman," kata Nabi SAW. Kemudian Adas langsung memeluk Nabi, mencium tangan dan kening Nabi. Oh. melihat melihat itu, kedua anak Rabi'ah, Syaibah dan Utbah, saling memandang dan berkata, "Orang itu telah merusak Adas," katanya. Ya, setelah itu ya, Adas diinterogasi oleh tuannya. Setelah kejadian itu, setelah dia lihat Adas bagaimana menciumnya, diinterogasi oleh tuannya, oleh Ayyas dan Utbah. Katanya, "Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu mencium kening dan tangan orang itu?" Kata Adas, "Wahai tuanku, tenang. Orang itu mengabarkan sesuatu yang tidak seorang pun tahu kabar itu kecuali dia adalah nabi." Kata tuannya, "Kendalikan dirimu wahai Abbas, agamamu lebih baik dari agamanya dia. Tenang," katanya gitu. Nah, kemudian cerita berlanjut. Nabi berjalan pulang sampai di pertengahan ya antara kota Taif dan Mekah. Di situ ada sebuah pohon kurma. Ya, disitulah Nabi SAW beristirahat. Ya, dan pada malam harinya beliau bangun dan sholat. Ketika beliau sholat, lewatlah sekelompok jin Nasibin. Ya, Nasibin itu adalah nama suatu daerah di negeri Syam. Ya. Jadi sekelompok jin ini pernah kemana gitu. Waktu dia mau pulang ke Syam, ke Nasibin, ya, mereka mau pulang ke Nasibin, ya, suatu daerah di Syam namanya Nasibin. Jin ini adalah jin Nasibin. Mereka berhenti ya, saat mereka mungkin terbang ya. Mungkin seperti bayangan kita jin-jin kayak gimana gitu, terbang gitu ya. Sekelompok jin itu di bawahnya melihat seorang yang sedang sholat dan membaca bacaan yang sangat indah gitu. Akhirnya mereka stop. Waktu mereka terbang gitu ya, kita bayangkan seperti itu, dia sedang terbang, mereka stop, turun, lalu melihat dan mendengar orang itu sedang ngaji, sedang sholat. Betapa khusyuknya, betapa indahnya bacaannya itu. Itu ternyata Nabi SAW yang sedang sholat dan membaca Al-Quran. Ya, mereka menyaksikan itu, mendengar Nabi membaca Al-Quran. Para jin itu terkesima. Jangankan jin, kata Allah dalam surah Al-Hasyr, Al-Quran saja kalau dibacakan bisa hancur lebur. Jangankan hati manusia atau hati jin yang betul-betul bersih ya, pasti akan terkesima dan tersentuh hatinya. Nauzubillah. Kecuali hati-hati yang sudah betul-betul sudah banyak tertimbun oleh dosa-dosa yang menjadikan hati itu tertutup dengan penuh hitam pekat. Maka hati yang seperti itu susah untuk dimasuki cahaya. Kita lanjut bahwa jin Nasibin ini waktu mereka mau pulang ke Syam, mereka berhenti di tengah jalan itu. Mereka turun dan menyaksikan Nabi sholat. Mereka menikmati lantunan ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi SAW sehingga hati mereka tersentuh dan akhirnya beriman. Nah, mereka pulang. Mereka ini setelah beriman, mereka pulang ke kampung-kampung mereka itu dan mereka berdakwah. Ya. Mereka berdakwah langsung. Ya, mereka mengajak
bangsanya, kaumnya untuk beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Nah, kisah ini diceritakan Allah dalam surah Al-Ahqaf. Kita bacakan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Artinya, ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu wahai Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Mereka pulang dan mereka ke kaumnya dan mereka berkata, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, ya, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallah, wahai kaumku, terimalah seruan orang Muhammad, terimalah seruan orang yaitu Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya, niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu dan Allah maksudnya dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Wa man la yujib, dan seterusnya, barang siapa yang tidak intinya jin nasibin tadi yang mampir tadi, yang mendengarkan bacaan Nabi SAW, menyaksikan Nabi SAW sholat malam, mereka pulangnya itu mereka berdakwah, mereka menjadi dai, mereka menyerukan kepada kaum-kaumnya untuk beriman. Dia mengatakan bahwa tadi aku mendengarkan sebuah kitab yang mirip dengan, yang sama dengan kitab yang diturunkan oleh Musa. Ya, sama kitab yang diturunkan kepada Musa dan sama dengan kitab yang dibacakan oleh orang tadi itu, yaitu Muhammad. Kenapa mereka tahu zaman Musa padahal zamannya yang udah lama? Karena jin itu umurnya panjang-panjang. Ya, jadi mereka mendapatkan masa Nabi Musa. Waktu Nabi Musa ada, mereka tahu itu kitab itu dibacakan, dan mereka tahu kitab Al-Quran itu, sehingga mereka mengatakan dua kitab ini sama. Ya, orang jin tadi mengatakan kepada kaumnya, kami tadi mendengarkan kitab yang persis sama diturunkan kepada Nabi Musa. Maka wahai kaumku, mari beriman kepada Muhammad, dan seterusnya. Dia berdakwah. Kaum nasibin, subhanallah. Nabi tidak mendapatkan di Taif manusia, malah beliau mendapatkan jin. Beliau mendapatkan pengikut dari jin-jin yang dikatakan jumlahnya 7 ya. Kemudian jin ini pun yang dikisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jin itu. Ya. Begitu. Jadi pada tahun ini disebut dengan Amul Huzn ya. Am al-Huzn. Am artinya tahun, Huzn artinya kesedihan. Ya, tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun Amul Huzn? Ya karena bayangkan aja, Khadijah meninggal, pamannya meninggal, kemudian beliau ke Taif malah mendapatkan hinaan. Bayangkan, bahkan sebelum paman dan istrinya meninggal, apa yang beliau telah lalui sebelumnya 3 tahun, yaitu diboikot. Tidak bisa membeli, tidak bisa berjualan, ya, tidak bisa makan bahkan sulit dapat makan 3 tahun. Setelah itu
meninggal Khadijah, kemudian meninggal pamannya, meninggal Khadijah, kemudian beliau ke Taif. Dan apa yang beliau dapatkan di Taif? Itu menambah kesedihan beliau, jasmani dan rohani, capek luar biasa. Makanya tahun itu disebut oleh para ulama adalah Amul Huzun, tahun kesedihan. Ini yang disebut paling puncak kesedihan Nabi SAW. Kemudian karena tahun itu adalah Amul Huzun, tahun yang paling berat bagi Nabi SAW, sedih ditinggal oleh Khadijah dan pamannya. Allah ingin menghibur nabinya. Allah paling tahu terhadap hambanya. Allah ingin menghibur nabinya, yaitu dengan memanggil nabinya langsung ke langit yang ketujuh. Itulah yang terjadi pada Nabi SAW yang kita kenal dengan Isra Mi'raj. Perjalanan Nabi SAW satu malam dari Mekkah ke Palestina, kemudian dari Palestina naik ke langit yang ketujuh dan diajak ngobrol, diajak berbicara oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di setiap langit itu disalamin oleh nabi-nabi, bertemu dengan nabi-nabi seperti Nabi Adam, Ibrahim, Isa, Musa. Subhanallah. Allah hibur nabinya di Amul Huzun, di tahun kesedihan itu. Allah ingin menghibur Nabi. Ya, seperti kita kalau lagi banyak masalah kan enak kalau kita pergi rekreasi ke pantai atau jalan-jalan kemana gitu, bisa menghilangkan beban yang ada. Nah, itulah yang terjadi dalam Isra Mi'raj itu. Perjalanan dari Mekkah ke Palestina, dari Palestina ke langit yang tujuh, berapa pemandangan yang bisa dilihat. Itu untuk menghibur Nabi, untuk menghilangkan kesedihan Nabi SAW. Kemudian yang paling puncaknya adalah dalam Isra Mi'raj itu adalah bertemu dengan kekasih yang selama ini hanya selalu dibaca namanya dalam Al-Quran, disebut dalam doa Bismillah, Alhamdulillah. Sekarang dia mendengar suara itu langsung di depannya, tetapi ada hijab antara dia dengan Allah. Bagaimana tidak hilang semua kesedihan itu saat diajak ngobrol langsung oleh, bukan sama presiden, bukan sama raja, tetapi sama Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa yang tidak asa menandinginya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Insyaallah nanti kita lanjutkan dalam video berikutnya tentang Isra Mi'raj, karena pembahasan ini detail banget dan ini juga videonya sudah terlalu panjang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.